Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin sus buah dengan kulit susnya yang kokoh, isian flav vanilla yang premium, manisnya pas, gurih serta creamy, dipadukan dengan buah-buahan yang segar, manis, ada sedikit rasa asamnya, ini benar-benar nagih. Pertama-tama kita bikin isian flav vanilla. Siapkan 4 butir kuning telur, usahakan gunakan telur yang fresh, kemudian tambahkan dengan 40 gram tepung maizena dan juga 15 gram tepung terigu protein rendah. Aduk sampai agak tercampur. Kalau udah mulai susah seperti ini, tambahkan dengan sedikit susu cair. Ini total susunya kurang lebih 500 ml. Aduk sampai rata dan pastikan sudah tidak ada gumpalan, tapi kalau misalnya dirasa susah, ini bisa kita diamkan dulu adonannya. Nah, selagi adonannya kita diamkan sebentar, kita siapkan panci atau sospen. Tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan sisa susu cair. Kemudian adonan yang sudah kita istirahatkan tadi kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Kalau udah rata, kemudian kita saring dan kita masukkan ke dalam panci atau sospen yang sudah berisi susu dan juga gula. Tujuan disaring ini supaya nanti tekstur dari flav vanillanya lebih halus dan lebih lembut ya. Aduk sampai benar-benar rata, pastikan sudah tidak ada kuning telur yang menggumpal, kemudian baru kita masak. Masak dengan api sedang aja sambil terus diaduk sampai teksturnya mengental dan meletup-letup. Untuk membuat adonan flav vanilla sebenarnya agak sedikit tricky ya teman-teman, tapi kalau misalnya kuning telurnya ini udah tercampur dengan rata, bisa dipastikan nanti hasilnya bakalan bagus. Di sini adonan wajib terus kita aduk supaya teksturnya lebih halus dan gak bergerindil. Nah, kalau udah mulai mengental seperti ini, aduk cepat, kemudian masak selama kurang lebih 2-3 menitan atau sampai meletup-letup. Dan kalau udah meletup-letup seperti ini, matikan api kompor. Dan dalam keadaan adonan masih panas, tambahkan dengan 1 sendok teh pasta vanila, 40 gram butter, aku pakai yang salted butter. Kalau misalnya teman-teman gunakan yang unsalted, sebaiknya tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya. Aduk sampai butter meleleh dan tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini, biasanya aku masak kembali selama kurang lebih 2-3 menitan, baru aku matikan api kompor dan pindahkan adonan ke dalam wadah atau bowl yang tahan panas. Tutup dengan plastik wrap sampai plastiknya menutupi atau sampai menempel di atas permukaan flav vanilla. Setelah tertutup rapat, diamkan sebentar sampai suhunya turun, baru disimpan di chiller selama kurang lebih 3 jam atau lebih baik semalaman. Dan setelah aku simpan di chiller selama kurang lebih semalaman, ini kondisinya dingin, langsung aja kita masukkan ke dalam wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian kita mixer kembali dengan menggunakan kecepatan sedang aja, sampai teksturnya menjadi creamy dan lembut. Bisa dilihat ya, tekstur dari flav vanillanya benar-benar creamy, lembut, dan juga halus. Pindahkan flav vanilla ke dalam piping bag atau plastik segitiga, kemudian kita sisihkan sebentar atau bisa juga disimpan di chiller. Langkah berikutnya kita akan membuat kulit sus. Siapkan panci atau sospen. Masukkan 130 gram margarin atau bisa dimix antara margarin dan juga butter. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan juga dengan 250 ml air. Nyalakan api kompor, gunakan api sedang. Masak sampai margarin meleleh dan mendidih serta meletup-letup. Untuk mempercepat proses pelelehannya, bisa kita bantu aduk. Dan kalau udah mulai leleh serta mendidih dan meletup-letup seperti ini, bisa langsung kita masukkan bahan tepungnya. Aku pakai 100 gram tepung terigu protein sedang dan juga 65 gram tepung terigu protein tinggi. Yang perlu diperhatikan saat tepung masuk harus langsung kita aduk ya. Di sini aku kecilkan apinya. Kemudian aduk sampai rata dan pastikan sudah tidak ada tepung yang masih berwarna putih. Aduk sambil sedikit ditekan untuk memastikan semua tepungnya udah benar-benar rata. Di sini masih aku masak dengan kondisi api kecil aja, dan kalau misalnya tepungnya udah benar-benar rata seperti ini, kita masak lagi selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai teksturnya menjadi kalis. Nah, kalau udah cukup kalis, pindahkan adonan ke dalam wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian ratakan adonan supaya uap panasnya berkurang. Diamkan selama kurang lebih 20 menitan atau sampai suhunya turun. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 5 menitan. Tambahkan 4 butir telur utuh dan masukkan telur satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan rendah.
Setelah telur pertama udah mulai tercampur, masukkan telur kedua, ketiga, dan berikutnya sampai habis. Dan setelah semua telurnya masuk, mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya halus. Untuk berat telurnya sendiri sebaiknya kita timbang, dan untuk 4 butir telur utuh yang aku gunakan, berat totalnya sekitar 240 gram. Perhatikan adonan, dan untuk tekstur adonan kulit sus yang benar, dia kental, tapi ketika dijatuhkan, dia akan jatuh perlahan dan membentuk huruf V. Nah, ini adonan kulitnya benar-benar kental, tapi masih bisa jatuh perlahan dan jatuhnya membentuk huruf V ya. Biasanya kalau misalnya jumlah telurnya nggak ditimbang, itu akan terlalu padat adonannya karena timbangan telurnya kurang. Jadi untuk jumlah telurnya sebaiknya wajib banget ditimbang ya. Nah, setelah adonannya jadi dan benar, selanjutnya masukkan adonan ke dalam piping bag. Di sini aku bagi menjadi 2 piping bag supaya lebih gampang untuk diaplikasikan. Selanjutnya, siapkan juga piping bag kosong. Kemudian siapkan juga spuit, aku pakai yang nomor 6B. Ini spuitnya ukurannya agak besar. Selanjutnya, gunting ujung piping bag kosong. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran spuit, dan kalau udah, kita gunting juga ujung piping bag berisi adonan. Masukkan adonan ke dalam piping bag kosong. Piping adonan tegak lurus di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Di sini aku pakai loyang berbahan teflon bawaan dari oven. Di sini aku piping sebanyak 4 tekanan, 1, 2, 3, 4. Usahakan tekanan adonan yang satu dengan adonan yang lainnya sama ya, supaya nanti besarnya juga sama dan seragam. Supaya tampak lebih rapi, bagian ujungnya bisa kita tekan-tekan, tapi sebelumnya tangan kita harus kita basahin dulu dengan air bersih. Dan kalau udah, adonan udah siap untuk kita panggang, tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius selama kurang lebih 5-10 menitan. Setelah suhu dalam oven stabil, masukkan adonan di rak tengah. Atur fungsi kipas dalam keadaan mati, atur suhu di 200 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Ini tahap proses pemanggangan pertama untuk mengembangkan adonannya terlebih dahulu. Jadi kita harus menggunakan suhu yang cukup tinggi, dan kalau misalnya teman-teman menggunakan oven tangkring, gunakan api yang besar. Setelah kurang lebih 25 menit dipanggang, bisa terlihat adonan sudah tampak mengembang, tapi masih belum kokoh. Selama proses pemanggangan, usahakan jangan buka tutup oven supaya adonan gak gampang kempes. Setelah 25 menit di panggangan pertama, selanjutnya kita turunkan suhunya menjadi 190 derajat Celcius. Panggangnya masih api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menitan atau sampai kokoh dan gak gampang kempes lagi. Jika masih terdapat buih kecil, tandanya adonannya masih bisa kempes, tapi kalau udah nggak ada, tandanya adonannya udah cukup kokoh. Setelah 15 menit dipanggang di tahap yang kedua, aku langsung buka tutup ovennya. Kemudian aku tunggu dulu selama kurang lebih 3 menitan. Kalau misalnya agak kempes, langsung aja kita oven kembali. Tapi kalau misalnya udah cukup kokoh, langsung aja kita keluarkan dari oven. Jadi untuk total pemanggangannya sendiri sekitar 45 menit ya. 25 menit di awal menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian 15 menit menggunakan suhu 190 derajat Celcius. Kemudian 3-5 menitnya hanya kita matikan oven dan kita tunggu dulu sampai benar-benar kokoh. Kalau udah dipastikan kokoh, baru kita keluarkan dari oven. Setelah kulit susnya dingin, kita gunting dan kita potong bagian ujungnya sampai terbentuk seperti mangkok. Usahakan gunting yang rapi, dan untuk kulit susnya sendiri ini benar-benar bagus, kokoh, kematangannya juga pas, bagian dalamnya juga berongga. Sisihkan dulu kulit susnya dan lanjut kita akan menyiapkan topping buah. Aku pakai 4 macam buah, ada stroberi, anggur, kemudian ada jeruk kaleng, dan juga longan kaleng. Untuk buah stroberinya aku iris dan bagi menjadi 3 bagian, seperti ini. Untuk anggurnya aku pakai anggur hijau dan aku bagi menjadi 2 bagian karena ini aku pakai anggur panjang. Buah longan kalengnya aku bagi menjadi 2 bagian dan untuk buah jeruknya aku biarkan utuh. Semua kondimen udah siap, selanjutnya kita susun. Ambil 1 kulit sus yang sudah dilubangi bagian ujungnya, isi dengan flavanila sampai agak penuh, selanjutnya tambahkan buah-buahan.
Usahakan gunakan buah dengan warna yang beragam dan rasanya manis, ada sedikit rasa asamnya ya, supaya rasanya lebih segar dan nggak bikin enak. Kita ambil lagi kulit sus, kemudian isi dengan flav vanila. Tambahkan potongan buah di atasnya. Untuk buahnya, ini kalau misalnya nggak ada anggur hijau, teman-teman bisa ganti pakai kiwi, atau misalnya kuningnya boleh diganti pakai mangga atau yang lainnya. Intinya, gunakan buah-buahan dengan warna yang bervariasi dan usahakan rasa buahnya itu ada sedikit rasa asam, tapi ada manisnya juga. Aku suka banget sama hasil sus buah kali ini karena kulit susnya sendiri benar-benar kokoh, gampang mengembang, dan gak gampang kempes. Tingkat kematangannya juga bagus, warnanya cantik, kekuningan, sedikit kecoklatan. Flav vanilanya juga benar-benar wangi, teksturnya lembut, creamy. Dipadukan dengan topping buah-buahan yang bikin tampilannya jadi lebih cantik, elegan, dan menarik. Untuk satu resep ini bisa jadi kurang lebih 24 pieces sus buah dengan ukuran sedang. Dan sus buah ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 1 harian. Tapi jika disimpan di chiller bisa tahan kurang lebih 3-4 harian. Tuh bisa dilihat tampilannya tuh bener-bener cantik banget, aku suka. Dan pas aku coba, tekstur kulit susnya yang awalnya kokoh karena terkena dengan flav vanila, ini jadi lembut, lumer, enak banget. Rasa dari kulit susnya sendiri itu udah gurih dipadukan dengan flav vanila yang rasanya manisnya tuh tipis, aromanya super wangi, milky, creamy juga. Apalagi ditambah dengan topping buah-buahan yang rasanya manis, asam, seger. Jadi pas masuk mulut itu langsung balance banget. Rasanya satu sama lain saling melengkapi, pokoknya ini enak banget. Jujur ya, ini salah satu kue sus dan perpaduan kue sus yang paling enak, paling nikmat yang pernah aku bikin. Kue sus dengan flav vanila, ini pakai yang premium, teman-teman juga bisa pakai yang ekonomis kalau mau. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau untuk sus buah kali ini, aku lebih suka flav vanila yang premium ini. Rasanya tuh bener-bener nikmat banget, manisnya tuh nggak kemanisan sama sekali. Pokoknya creamy, milky-nya juga masih berasa. Jadi pas dipadukan sama buah-buahan, ini bener-bener klop dan cocok banget. Wajib banget dicobain di rumah, karena ini sangat recommended. Aku suka banget sama resepnya dan semoga teman-teman juga suka. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.